Sayangnya, pemanasan global itu nyaris nggak mungkin buat ini semua karena banyak senyawa ini terus memenuhi langit bumi dan buat semakin memanas. Bayangkan aja jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan manusia gara-gara gunain bahan bakar fosil aja itu nyampe 37 giga ton. Itu kayak ngebuang 6.000 piramida Giza ke atmosfer bumi ya. Inilah bentukan karbon dioksida dan emisi lainnya di atmosfer bumi yang tadinya rata-rata jenis ini jadi mencapai titik tertingginya selama 800.000 tahun terakhir. Oke, kalau gitu, apakah masih ada jalan keluar dari sungai ini? Apa masih ada cara buat memperlambat pemanasan global? Sebenarnya masih ya, tapi itu pun bakalan susah kan? Ilmuwan banyak yang bersepakat cara buat memperlambat pemanasan global dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Makanya 197 negara ini juga sepakat dalam 10 tahun ke depan setidaknya kita udah harus mengurangi emisi gas rumah kaca sendiri buat menjaga biar suhu bumi gak naik 2 derajat Celcius di akhir abad ini. Dari video itu tadi bisa diketahui gimana kondisi bumi sekarang. Panas banget ya. Ya karena bumi kita sekarang sudah mengalami pemanasan global ya. Jadi pemanasan global itu akibat dari apa sih? Dari bentuk meningkatnya gas emisi. Ya gas emisi atau gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu ada apa saja? Ayo coba PFC, karbon dioksida, PFC, N2O. Ayo coba satu orang yang bisa menjawab semuanya. Ya satu gas. Ayo coba. Daerah apa? Karbon dioksida, CFC, N2O itu di nitrogen oksida. Terus karbon monoksida. Ya. Jadi ada CFC, terus CO2, Mineral dioksida, dua. metana, Ada lagi? Ya, bisa gas metana. Apa gas metana? CH4. Apa lagi? mineral dioksida, Ya, bisa fluorokarbon, ada NO2. N2O, Ya, N2O ada. Nah, ini semua itu gas rumah kaca ya. Yang banyak dihasilkan dari industri-industri dan apa itu kendaraan bermotor seperti itu. Nah, kalau metana ini dihasilkan dari apa? Hewan. kotoran, Ya betul, kotoran hewan. Nah, cara pencegahannya gimana? jadikan pupuk kalian jadikan biogas. Ya, jadikan biogas. Betul. Pelajaran kita hari ini tentang tim game turnamen. Sekarang kita harus membentuk tim dulu. Betul. Pagi teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak terjadinya efek rumah kaca serta bagaimana sih solusi untuk mencegah terjadinya efek rumah kaca tersebut. Yang pertama, dampak terjadinya efek rumah kaca. Ada dua dampak nih teman-teman. Yang pertama ada dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Untuk yang dampak jangka pendeknya seperti dapat menyebabkan suhu bumi meningkat drastis, gunung es mencair dan terganggunya ekosistem. Kemudian yang dampak jangka panjang seperti kemudahan makhluk hidup. Lalu bagaimana solusi untuk mencegah terjadinya efek rumah kaca? Nah, solusinya yang pertama itu dapat melakukan penghijauan seperti reboisasi. Yang kedua, mengurangi BBM, bisa diganti dengan contoh bioetanol dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, dapat menghemat listrik. Kemudian yang keempat, kita dapat melakukan mengelola sampah atau dapat mendaur ulang sampah.
Kemudian yang kelima, dapat mengurangi penggunaan plastik yang sekali pakai. Jadi kalau kita mungkin pergi ke Alfamart, kita bisa menggunakan tas dari rumah yang dapat kita gunakan untuk diulang kali. Sekian prestasi atau penjabaran dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang CFC. Pengisian zon. Nikah kelompok musik. Nikah kelompok musik. Cepet. Yo, prosesnya dulu. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bekus Kasih dari saya akan menjelaskan proses terjadinya berdiri sama bisa ozon. Ketika freon CFC terlepas ke atmosfer, maka molekul CFC akan berurai menjadi atom C sendiri yang sangat reaktif terhadap atom O. Rumus molekul ozon adalah O3. Ketika atom C dari pecahan freon bertemu dengan molekul O3, maka atom C menarik satu atom O dari ozon yang akan mengakibatkan timbulnya monoksida. Dan ozon menjadi oksigen biasa karena kehilangan satu atom O-nya. Ditambah lagi ketika CO terbentuk, maka mereka akan menarik lagi satu atom O dari ozon-ozon atau O3 lain sehingga menciptakan CO3. Oleh karena itu, ozon sebagai pelindung bumi dari sinar ultraviolet menjadi rusak. Sementara CO2 memiliki efek rumah kaca yang dapat menahan panas bumi. Dengan demikian, bumi akan menjadi semakin panas. Oke, terima kasih. Lalu dampak dari solusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bayu, perwakilan dari kelompok komplek atau kelompok IKH. Akan mempresentasikan tentang dampak dan solusi untuk mencegah penipisan lapisan ozon. Yang pertama, dampak terjadinya penipisan lapisan ozon adalah terjadinya pemanasan global, kanker kulit, penyakit kanker, rusaknya biota laut, terhambatnya pertumbuhan, penurunan vitamin D juga. Kemudian ada beberapa solusi untuk mencegah penipisan lapisan ozon. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Yang kedua, menghindari penggunaan alat yang menghasilkan gas berbahaya untuk ozon atau lapisan ozon. Yang ketiga, menggunakan peralatan listrik seperlunya. Dan yang terakhir adalah menghemat penggunaan listrik. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian dari kelompok kami. Ayo semua tepuk tangan. Jika kami mempresentasikan ulang, proses terjadinya pemutihan terumbu karang adalah struktur karang merupakan tempat tumbuh zat nyala atau alga bersalfatu yang bersimbiosis polip dan berperan mensuplai hara untuk karang dan proses klasifikasi. Karbon organik yang diproduksi zat nyala melalui fotosintesis mensuplai 94 hingga 98% kebutuhan hara organik polip. Polip memberikan tempat hidup bagi zat nyala untuk melindungi dari cahaya yang tinggi dan pemangsa, serta mensuplai hara penting dan metabolisme karang. Apabila terumbu karang mengalami stres akibat perubahan lingkungan yang drastis seperti perubahan suhu atau pengasaman air laut, karang akan melepaskan zat nyala sehingga kerangka putih terumbu karang terlihat. Proses tersebutlah yang disebut pemutihan terumbu karang. Sekian, terima kasih. Saya Leo bersama Begawan akan mempresentasikan dampak terjadinya pemutihan terumbu karang. Karang yang memutih cenderung mengurangi tingkat pertumbuhan dan menurunkan kapasitas reproduksi, meningkatkan kerentanan terhadap penyakit dan meningkatkan tingkat kematian. Solusi untuk mencegah pemutihan terumbu karang adalah memberi makan probiotik yang dapat meningkatkan kesehatan terumbu karang. Memberi makan probiotik yang bermanfaat bagi karang meningkatkan kesehatan mereka secara keseluruhan dan meningkatkan ruang karang hidup selama
mengalami stres akibat tekanan panas air laut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bupati Teluk Sandan menawarkan. Jadi di CFC itu ada gas keluarnya, ada atom Cl-nya ya. Nah ini kalau dia ke atmosfer nanti kan terkena sinar ultraviolet. Nah ini kan CFC ini akan melepaskan atom Cl. Jadi tadi karbon tadi di reaksi ya. Jadi yang bereaksi dengan ozon itu Cl. Cl-nya yang bereaksi dengan ozon. Nah, Cl-nya nanti bereaksi dengan O3 yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 3 tadi menghasilkan ClO dan O2. Makanya ozonnya semakin lama semakin tipis. Kalau tipis nanti sinarnya matahari semakin iya, semakin masuk. Tadi mengalami kegiatan apa? Pemanasan global. Jadi efek makanya itu seperti ini. Pertama panas matahari itu kan sampai ke bumi ya. Jadi ada 3 bagian. Panas matahari itu yang dipantulkan kembali ke atmosfer. Ada yang diserap oleh bumi seperti itu. Jadi yang dipantulkan ada yang diserap. Nah, bagian yang diserap itu nanti akan kembali ke atas juga. Panasnya akan ke atas lagi ya. Nah, dari pembakaran kendaraan bermotor tadi kan menghasilkan gas-gas ini tadi. Nah, gas-gas ini karena itu sangat banyak dan menumpuk di atmosfer, maka panasnya itu tidak bisa keluar dari atmosfer kayak gitu. Jadi panasnya itu berkumpul di sini dan kemudian gas-gas itu membuat panasnya itu dipantulkan kembali ke bumi. Jadi yang seharusnya ini kalau kembali ke sana itu bisa diteruskan, tapi itu malah kembali ke bumi. Jadi panasnya itu iya berhenti.